GPDI Jemaat di Bukit Hidup Kota Palangkaraya. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Yuliana. Selamat bertemu kembali di dalam acara Rabu Ceria tanggal 7 April 2021. Tema kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Sekali lagi coba kita sebutkan sama-sama, mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Kita percaya setiap anak-anak Tuhan yang berjalan hari lepas hari bersama dengan Tuhan selalu mengalami hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah Rabu Ceria kita. Sama-sama lipat tangan kita tutup mata, kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala kita, diikutin ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesempatan ini kami boleh berjumpa kembali, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan guru sekolah minggu, dengan teman-teman kami di rumah, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Berkatilah pelajaran kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Urapi setiap kami, setiap guru-guru sekolah minggu, dengan urapan, kuasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah sore ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Amin. Hari ini Ibu Guru mengundang anak-anak semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita katakan happy ya. Happy
bersukacita di dalam Tuhan? Saya. Ibu guru juga bersukacita di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah sumber sukacita bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita ganti pujian kita nyanyikan anak sekolah minggu. Dengar-dengaran kepada siapa ayo? Kepada orang tua, juga kepada siapa ayo? Kepada Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada satupun di tengah dunia ini yang bisa memberi kepastian kepada setiap manusia, apalagi kepada anak-anak, selain kita mengandalkan Tuhan. Saat ini mari kita lipat tangan kita tutup mata kita kembali berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Memampukan kami Tuhan untuk melakukan banyak hal sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, kerjakan dan perbuat hari ini Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kuduskan hati pikiran kami. Tutup bungkus anak-anak kami di rumah dan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah tangan kasih Tuhan terus menerus memperbaharui tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus menutup bungkus setiap kami Bapa. Biar urapan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika firman Tuhan dilepaskan Tuhan, ada kuasa yang bekerja Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan setiap kami. Biarlah Roh Kudus terus mengerjakan segala sesuatunya Tuhan, untuk memberikan pengertian dan hikmat kepada anak-anak yang berada di rumah Tuhan. Sehingga setiap mereka Tuhan boleh teguh di dalam pengandalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kebenaran firman ini pun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ibu guru yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus mengurapi setiap kami. Kami siap memilih bagian yang terbaik ini di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Dertea. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat sore anak-anakku semua. Hari ini 7 April 2021, cerita kita tema mengandalkan Tuhan. Dan judul ceritanya adalah perapian yang menyala-nyala. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Nah, anak-anakku semua, di kerajaan Babel adalah seorang raja yang bernama Nebukadnezar.
Jadi waktu itu ada eh, kerajaan Yehuda, ya, dari suku Yehuda dibuang ke Babel, menjadi tawanan di Babel. Ada orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang dibawa mereka di pembuangan itu, mereka didik untuk menjadi pegawai di istana kerajaan. Nah, di antara mereka ada beberapa orang yang juga menjadi orang-orang yang ternama dan menjadi orang yang punya kedudukan di kerajaan Babel itu. Di antaranya Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka itulah adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Seperti Daniel, dia selalu memberikan waktunya untuk berdoa setiap hari minimal 3 kali sehari, ya, 3 kali sehari untuk berdoa. Nah, untuk di kerajaan itu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, ya, di dataran Dura di wilayah Babel, dengan tujuan, ya, dia ingin supaya orang-orang semua tidak ada terkecuali untuk menyembah dewa mereka, ya, dan sujud kepada patung, ya. Seperti ini anak-anak. Patungnya seperti ini saya contoh saja, ya. Dan tolong Ebi. Jadi patung itu didirikan supaya orang-orang semua tidak terkecuali untuk menyembah patung itu dan untuk memuja dewa, karena patung itu dianggap juga dewa. Nah, pada suatu saat dikumpulkanlah para pembesar, ya, para kepala-kepala wilayah, gubernur, ya, wali negeri, dan bendahara-bendahara, supaya mendengarkan titah raja. Mereka dikumpulkan kepada raja, duduk bersama-sama mendengarkan titah raja yang seperti ini, ya. Di seluruh negeri diharapkan berkumpul, ya, di mana telah didirikan patung ini, supaya orang-orang itu menyembah kepada patung. Lalu dibuatlah suatu aba-aba. Pada saat itu mereka mendengar bunyi seruling, gambus, kecapi, ya, bunyi-bunyian, ya, gendang-gendang. Pada saat mendengar bunyi itu, mereka harus sujud, ya, di hadapan raja, harus menyembah patung, ya. Nah, apa yang terjadi? 3 orang ini, teman-temannya Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah kepada patung, ya. Yang lainnya menyembah patung, tetapi mereka bertiga berdiri saja, tidak mau, ya, karena mereka meyakini bahwa Allah mereka adalah Allah yang sanggup menyelamatkan.
ya. Sedangkan titah raja yang tidak menyembah kepada patung akan dibuang, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, begitu kerasnya titah raja sehingga semua orang takut. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak mau taat kepada raja di dunia ini. Mereka hanya taat kepada Raja Sorga, ya, kepada Allah yang hidup, ya, Allah yang mampu menyelamatkan mereka, ya, hanya kepada Tuhan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mereka ini bertiga ini kedapatanlah tidak mau menyembah, sehingga para wali negeri, ya, orang-orang terhormat, ya, orang-orang Babel yang benci kepada orang-orang Yahudi, mereka mengadu kepada raja. Mereka katakan begini, ada orang-orang Yahudi yang melawan raja, yang tidak mau patuh kepada titah raja. Mereka tidak mau menyembah patung. Lalu raja katakan, panggil mereka kemari. Ya. Dibawalah orang-orang ini menghadap Raja Nebukadnezar. Sehingga pada saat mereka, ya, menghadap raja, raja katakan, kenapa? Apa sebabnya? Ya, kalian tidak mau menyembah kepada patung yang saya buat. Raja memberikan kesempatan kedua supaya mereka, kalau mereka mau menyembah patung, ya, mereka akan terhindar dari malapetaka, ya. Raja katakan, jika engkau mau, ya, maka sekarang saat kalian mendengarkan bunyi seruling, bunyi gambus, kecapi, ya, dan bunyi-bunyian yang lain, kalian harus menyembah kepada patung. Tetapi apa yang dijawab oleh mereka bertiga? Mereka bilang tidak ada gunanya, ya. Raja berkata demikian karena kami tahu bahwa jika Allah kami sanggup menyelamatkan kami, ya, maka Allah kami akan menyelamatkan kami. Tetapi jika seandainya Allah kami yang hidup tidak menyelamatkan kami, kami pun punya keputusan bahwa kami tidak mau menyembah kepada patung Tuanku Raja. Ya. Lalu raja kaget mendengar keputusan mereka. Ya. Sehingga akhirnya raja sangat marah, sangat murka, geram sekali. Waduh, ini tidak bisa dibilang, ya. Sehingga raja katakan kepada orang-orang, para petugas yang menyalakan api, nyalakan api lagi sekuat-kuatnya, ya. Dan raja bilang, lemparkan mereka, ambil, ya, orang-orang yang kuat, yang gagah perkasa, mengangkat mereka, melemparkan ke dalam api. Apa yang terjadi, ya? Mereka, ya, dilemparkan ke dalam api, ya. Raja dengan sangat murka melemparkan mereka ke dalam api. Yang terjadi, orang-orang yang melemparkan itulah yang mati, tetapi mereka tetap hidup, ya. Dan
lebih lagi bahwa di sana coba kalian lihat lebih jelas, tidak hanya 3 orang ya, tetapi ada 4 orang. Siapa yang satunya? Itu adalah malaikat Tuhan yang menyelamatkan mereka. Ini terbukti dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka percaya, bahwa Tuhan mereka Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dari malapetaka. Oleh sebab itu mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, mereka tetap percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, yang sanggup melepaskan mereka dari maut. Puji Tuhan, anak-anakku semua, mari kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, mari kita mengandalkan Tuhan. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami mujizat, kedahsyatan daripada kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu cerita kita. Ingat baik-baik ya anak-anakku semua, selalulah mengandalkan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, kuasamu tidak terbatas. Dan kami tahu kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada saat sore hari ini. Engkau memberkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Kami mau mengandalkan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami masing-masing, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua, baik kami yang di gereja dan anak-anak yang di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau terus-menerus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah mendengarkan cerita tentang Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam pengandalan akan Tuhan. Mereka tidak takut akan apapun yang dirancang oleh manusia, tetapi mereka tetap berpegang teguh. Mereka tetap memilih takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Dertea dan KPB yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kembali Ibu Guru ingatkan, anak-anak jangan lupa ya, kita tetap memasukkan persembahan kita di dalam amplop yang sudah disediakan dan dikumpulkan pada akhir bulan. Ya, setiap akhir bulan kita akan bertatap muka di gereja. Jangan lupa juga anak-anak di rumah tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Hindari kerumunan yang mengundang banyak orang ya, supaya kita semua tetap sehat dan bisa berkumpul kembali ketika wabah Covid sudah lewat ya. Kita berdoa bersama-sama semoga segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini segera cepat berlalu, sehingga setiap anak-anak yang di rumah boleh berkumpul kembali beribadah sekolah minggu di gereja.
Selamat sore semuanya. Sampai jumpa di pelajaran Rabu Ceria berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.